Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Dewi Utami. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang dasar ilmu pengetahuan. Mohon diperhatikan dengan seksama agar kalian semua paham. Baik, selanjutnya langsung ke materi. Dasar ilmu. Ada 3 dasar ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, dasar ontologi ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Jadi, masih dalam jangkauan pengalaman manusia atau bersifat empiris. Objek empiris dapat berupa objek material, seperti ide-ide, nilai-nilai, tumbuhan, binatang, batu-batuan, dan manusia itu sendiri. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang artinya ada, dan logos yang artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi merupakan salah satu objek lapangan penelitian kefilsafatan yang paling kuno. Untuk memberi arti tentang suatu objek ilmu, ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan. Asumsi yang pertama adalah suatu objek bisa dikelompokkan berdasarkan kesamaan bentuk, sifat atau substansi, struktur atau komparasi, dan kuantitatif asumsi. Asumsi kedua adalah kelestarian relatif, artinya ilmu tidak mengalami perubahan dalam periode tertentu atau dalam waktu yang singkat. Asumsi yang ketiga yaitu determinasi, artinya ilmu menganut pola tertentu atau tidak terjadi secara kebetulan. Pandangan pokok dalam ontologi ada 5, yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Pengertian dari monoisme. Monoisme merupakan paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin 2. Paham ini kemudian terbagi ke dalam 2 aliran, yaitu materialisme dan idealisme. Selanjutnya, dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya. Tokoh dalam paham ini adalah Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650 Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Berikutnya, pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Tokohnya adalah Anaxagoras dan Empedocles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Selanjutnya, nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Ada 3 proposisi tentang realitas, yaitu 1. Tidak ada sesuatu pun yang eksis. 2. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. 3. Sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Dan yang terakhir, agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Jadi, agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui
mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani. Dasar ilmu yang kedua, epistemologi atau teori pengetahuan, yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan. Pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sebagian ciri yang patut mendapat perhatian dalam epistemologi perkembangan ilmu pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna tidak boleh mencari untung, namun harus bersifat kontemplatif. Diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencari untung. Artinya, dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi ini. Metode dalam teori pengetahuan menurut dasar epistemologi, yang pertama, ada metode induktif. Yang kedua, metode deduktif, dan yang ketiga, metode positivisme, dan yang keempat, metode kontemplatif, yang kelima, ada metode dialektis. Metode induktif, induksi adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi, disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut atau umum hingga khusus. Selanjutnya, metode positivisme. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, faktual dan positif. Ia mengesampingkan segala persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Berikutnya, metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkannya pun akan berbeda-beda. Yang terakhir, metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya-jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Terakhir, dasar ilmu aksiologi. Dasar aksiologi berarti sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Seberapa besar sumbangan ilmu bagi kebutuhan umat manusia. Dasar aksiologi ini merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu segala keperluan dan kebutuhan manusia menjadi terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Berdasarkan aksiologi, ilmu terlihat jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika mengandung dua arti, yaitu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia dan merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-manusia lainnya. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Sedangkan etika keilmuan adalah etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Baik, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.